Assalamualaikum teman-teman, kembali di channel Happy Study. Belajar itu asyik, tidak sulit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Ini untuk materi matematika kelas 7 ya. Jadi nanti yang akan kita pelajari adalah operasi hitung pada bilangan bulat. Masih ingat tidak bilangan bulat itu bilangan yang seperti apa? Ayo. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang dimulai dari apa saja? Ya, bilangan negatif. Ada bilangan negatif, kemudian bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Jadi ada 3 ini ya. Oke, kita langsung saja untuk yang pertama. Yang pertama ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi penjumlahan bilangan bulat. Oke, seperti apa? Misalnya punya contoh, Ibu punya contoh misalnya punya contoh negatif 4 ditambah 3. Ini bisa dituliskan pada misalnya garis bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang garis bilangan ya, masih ingat? Betul, yang seperti ini. Kemudian ini di sini tuliskan angka 0, sebelum angka 0 atau sebelah kirinya angka 0 ada negatif 1, sebelah kirinya berarti ada negatif 2, seterusnya negatif 3, negatif 4 ya. Ini sebelah kanan berarti bilangan bulat positif yaitu 1 dan seterusnya 2. Oke, yang dimulai adalah dari negatif 4 ditambah 3, berarti kita mulai dari sini. Oke, misalnya ada seorang anak berdiri dari sini ya. Ditambah, berarti kalau ditambah semakin ke kanan. Berapa kali? 3 kali. 3 langkah gitu ya. 1, 2, kemudian 3. Berarti sampainya di sini. Oke, berarti dia sama dengan, jadi berada di angka berapa? Negatif 1. Oke ya, berada pada negatif 1. Oke, sifat-sifat tersebut nanti bisa dijabarkan atau dituliskan sebagai berikut. Yang pertama ini ada yang namanya sifat tertutup. Yang pertama ada namanya sifat tertutup. Ini sifat yang seperti apa? Ini menunjukkan bahwa hasil penjumlahan bilangan bulat ini berupa bilangan bulat. Contohnya misalnya A ditambah B ini sama dengan C. Ya. Ini sifatnya tertutup. Oke, kemudian yang kedua ini ada yang namanya, saya tuliskan di sini. Ini namanya sifat komutatif. Sifat komutatif. Ini seperti apa? Yaitu ini menyatakan bahwa jika tempat bilangan bulat ditukarkan, maka hasil penjumlahannya tetap. Oke, contoh misalnya ada A plus B, ini akan sama dengan B plus A. Jadi kalau ini tempatnya ditukar, yang harusnya yang pertama A jadi B, B jadi A, ini akan hasilnya sama. Jadi A plus B sama dengan B plus A. Kemudian yang ketiga seperti apa? Yang ketiga ini adalah memiliki identitas. Memiliki identitas. Oke, jadi bilangan 0 ini memiliki unsur identitas. Jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya berupa bilangan itu sendiri. Makanya tadi, ini bilangan yang memiliki identitas ini adalah bilangan 0. Jadi berapapun dijumlahkan dengan 0, ya hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh ya, A plus 0.
sama dengan A. Atau misalnya angkanya 5 plus 0 sama dengan ya 5, bilangan itu sendiri. Oke, yang keempat kita pakai warna hitam ya. Yang keempat ini adalah memiliki inverse ya. Memiliki inverse. Apa itu inverse? Oke, memiliki inverse ini menunjukkan bahwa inverse ini menunjukkan lawan dari suatu bilangan. Hasil penjumlahan bilangan dengan lawannya berupa unsur identitas yaitu 0. Inverse pada penjumlahan dapat dituliskan. Contoh ya, inverse ini kan artinya lawan ya. Misalnya A, inverse-nya berarti negatif A karena ini positif. B berarti negatif B. Berarti kalau misalnya A ditambah negatif A berarti sama dengan 0. Menjadi unsur identitas ya, karena tadi yang bilangan 0 ini bilangan atau unsur identitas. Kemudian yang kelima ini adalah sifat asosiatif. Oke, apa itu sifat asosiatif? Yaitu pengelompokan. Operasi penjumlahan yang dipertukarkan tanda kurung akan menghasilkan nilai penjumlahan yang selalu tetap. Jadi dikelompokkan, misalnya punya contoh seperti ini, A plus B kurung ya, ditambah C sama dengan jadinya A, kemudian ditambah kurungnya di belakang B plus C, ini akan sama dengan. Jadi hasil ini sama dengan hasil ini. Ini tadi adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan ya, sifat-sifat penjumlahan bilangan. Oke, kita lanjut untuk operasi pada pengurangan bilangan bulat ya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat. Kita tuliskan dulu. Oke. Yang pertama itu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Jadi yang pertama adalah pengurangan bilangan bulat positif dengan bulat positif ya. Sudah, misalnya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ini sangat mudah ya. Atau misalnya ini kan, kalau ini yang bilangan pertama itu lebih besar. Kalau bilangan pertama lebih kecil, misalnya 4 dikurangi 2, jadinya ini masih lebih besar ya, 2. Misalnya yang lebih kecil 4 dikurangi 6. Nah, ini 4 dikurangi 6 berarti berapa? Punya 4 dikuranginya lebih besar, berarti masih sisa 2, tapi ini kan negatif ya, berarti ini adalah negatif. Atau kalau kita punya garis bilangan, ini ya, kita punya 0 di sini, kemudian kita punya 1, 2, 3, 4. Oke, kita gambarkan dulu. Ini kita punya misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Kita mau lihat. Berarti 4 ya, berarti orangnya kita mulai di sini. Oke, kemudian dikurangi 6. Kurang itu berarti ke arah kiri. Kurang. Atau negatif itu ke arah kiri berjalannya. Berarti berjalan sejauh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti berhentinya di sini. Oke, berarti jawabannya adalah negatif 2. Begitu ya caranya ya. Kemudian itu untuk pengurangan. Kalau misalnya contoh misalnya pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Misalnya punya contoh negatif 4 masih dikurangi negatif 2. Oke. Kalau bertemu seperti ini pengerjaan pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif ini dilakukan dengan mengubah operasi pengurangan menjadi operasi penjumlahan. Jadi kalau negatif ketemu negatif seperti ini nanti jadinya positif seperti ini.
Berarti negatif 4 ditambah 2. Oke ya, jadi kalau misalnya punya hutang 4 tapi baru nyaur 2 misalnya, oh berarti hutangnya masih 2 karena hutang berarti masih negatif. Atau kalau misalnya mau pakai garis bilangan, kita di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, ini negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, ini berarti 1, 2, 3. Kita mulai dari negatif 4. Oke, kemudian plus itu berarti dia gesernya ke kanan ya, kalau plus, kalau ditambah. Berapa? Sebanyak 2, 1, 2, oh berarti jadi sebelah sini. Oh berarti letak sekarang ada di negatif 2. Sama ya, nah itu untuk pengurangan bilangan bulat. Oke, kita sekarang masuk ke perkalian. Operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian. Ini tidak jauh berbeda dengan perkalian biasa yang sudah dipelajari sewaktu SD ya. Jadi misalnya ini punya aturan ya, atau ketentuan ya, ada sebuah ketentuan. Apa ketentuannya? Ketentuannya ini yang pertama adalah jika positif dikalikan positif akan menjadi bilangan yang positif. Oke ya, diingat-ingat, positif dikalikan positif. Yang kedua, ini misalnya kita punya bilangan negatif, kemudian dikalikan dengan bilangan negatif, akan menjadi bilangan, iya betul, positif. Misalnya negatif 2 dikali negatif 3, 6 ya, jadi bilangan positif. Kalau ini ya misalnya 3 dikalikan 4 ya, tetap positif. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, jika kita punya bilangan positif dikalikan bilangan negatif, jadi ada salah satu yang negatif ya. Pokoknya kalau ada salah satu yang negatif berarti dia artinya negatif. Kecuali kalau negatif sama negatif. Contoh, misalnya negatif 5 dikali negatif 2. Negatif 5 dikali positif 2 ya, karena salah satunya negatif. Oh, mohon maaf, ini berarti yang sebelah sini. Kita hapus dulu. Oke, berarti nanti jadinya yang positif dulu ya, 5 dikali negatif 2. Berarti negatif 10. Yang terakhir, jika kita punya bilangan negatif dikalikan dengan positif, maka akan menjadi bilangan ya negatif. Oke, contohnya adalah misalnya kita punya negatif 10 dikalikan 2. Ini tetap menjadi negatif 20. Oke, begitu untuk ketentuan-ketentuan operasi perkalian. Bisa dicatat, bisa diingat-ingat ya. Ini untuk ketentuannya. Kemudian sifat-sifatnya sama. Ada sifat-sifat seperti sifat-sifat yang tadi sudah dijelaskan ketika penjumlahan. Ada sifat tertutup, kemudian sifat komutatif, kemudian sifat mengelompokkan, sifat asosiatif, distributif, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah pembagian ya. Jadi kita punya juga di operasi pembagian. Operasi pembagian. Oke, ini seperti apa? Ini sama seperti pembagian biasa ya. Bedanya ini punya ketentuan juga. Ada jika A per B sama dengan C sama, maka A itu sama dengan B dikalikan C. Oke. Ini punya ketentuan ya, jika A, B bertanda sama, maka C adalah bilangan bulat positif.
Ingat-ingat ya, jika A dan B bertanda sama berarti bisa negatif-negatif maupun positif-positif ya. Bertanda sama, maka C yaitu bilangan bulat positif. Oke, tetapi jika A dan B berlainan tanda, berarti berbeda tanda ya. Misalnya yang A itu positif, yang B itu negatif gitu. Maka C ini adalah bilangan bulat negatif. Oke, ini untuk pengoperasi pembagian. Jadi sampai di sini dulu untuk materi operasi pembagian ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Happy study!